warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Prodi Pengelolaan Agribisnis Perkebunan semester 4 Kampus Politeknik Seruyan. Di sini kami ingin mengerjakan tugas video yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha perkebunan dari mata kuliah yang diampu oleh Bapak Krisna Admin Dababan. Faktor keberhasilan usaha perkebunan bukanlah semata-mata karena faktor keberuntungan saja, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut dibedakan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang keduanya saling berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri perkebun atau lahan yang menjadi tempat usahanya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar perkebun yang sifatnya berbeda-beda bagi setiap pekebun. Sebenarnya berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah, mulai dari pengenalan sistem, penyuluhan, dan lain-lain. Tapi belum membuat para perkebun berbondong-bondong pada sistem yang diperkenalkan. Pekebun juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan usaha kebun yang ia lakukan. Dengan sistem pengelolaan yang baik, maka produktivitas hasil usaha pun meningkat. Begitu pula sebaiknya. Pekebun dengan SDM yang cukup dapat memanfaatkan berbagai faktor produksi yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Permisi Pak, selamat siang. Siang ada apa Mbak? Saya dari anggota penyuluhan. Saya ingin bertanya, Bapak sedang ngapain? Saya di sini sedang memanen pohon kelapa saya dengan cara melempar bebatuan ke arah atas agar buahnya jatuh. Menurut saya sebenarnya pemanenan buah kelapa itu menggunakan enggrek atau dipancit menggunakan parang. Oh tidak, kakek nenek kami mengajarkan seperti ini. Tidak ada cara yang lain. Ini adalah salah satu contoh pekebun yang SDM-nya rendah. Jadi, tidak patut untuk ditiru ya. Permisi Pak, selamat siang. Iya. Apa yang Bapak lakukan saat ini? Saya sedang memanen pohon kelapa saya dengan cara melempar bebatuan ke arah atas agar buahnya jatuh. Menurut saya sebenarnya kalau pemanenan kelapa itu memanjat pohon menggunakan parang dan atau menggunakan enggrek. Oh seperti itu ya Mbak. Jadi yang diajarkan oleh kakek nenek kami sebenarnya salah ya? Salah. Oh baiklah, saya akan memanjat pohonnya. Ini adalah contoh pekebun dengan SDM yang bagus, menerima masukan dari para penyuluh untuk kebaikan mereka sendiri. Yang kedua yaitu kepemilikan lahan. Kepemilikan lahan perkebunan sangat berpengaruh keberhasilan dalam usaha perkebunan. Dengan lahan yang luas, seorang pekebun dapat menanam lebih banyak tanaman dan hal itu dapat meningkatkan pendapatan dari perkebunan tersebut. Nah, untuk mencapai keuntungan usaha kebun, kualitas tanah harus ditingkatkan. Hal ini dapat dicapai dengan cara pengelola yang hati-hati dan penggunaan metode terbaik. Bisa? Saya dari Kampus Politeknik Seruyan. Sebelumnya mau bertanya gini Pak, lahan Bapak ini luasnya berapa? Terus pendapatan dari hasil panen lahan Bapak ini berapa? Lahan yang saya gunakan untuk menanam pohon kelapa ini cuma 100 meter dan dalam satu bulan dan dalam satu kali pemanen itu cuma mendapatkan keuntungan 1 juta rupiah saja. Itu adalah contoh kebun dengan lahan kecil. Jika dilihat sekilas, penghasilan mereka terdengar lumayan besar. Akan tetapi, coba kita bandingkan potensi keuntungan seorang pekebun jika lahan yang ia miliki jauh lebih luas. Permisi Pak, saya Radijah dari Kampus Politeknik Seruyan ingin bertanya, berapa luas lahan Bapak ini dan berapa penghasilan setiap sekali panen? Oh, luas lahan kelapa saya ini 3 hektar dan dalam satu kali pemanen itu menghasilkan 10 juta rupiah. Benar, lahan yang lebih besar menghasilkan pendapatan yang besar pula. Tentu saja, ini sangat menguntungkan bagi para pekebun. 3. Kesuburan tanah. Faktor internal yang terakhir adalah kesuburan tanah. Kesuburan tanah adalah salah satu yang terpenting dalam usaha perkebunan. Karena dengan tanah yang subur,
tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Permisi Bu, Iya. perkenalkan saya dari anggota penyuluhan. Di sini saya ingin bertanya, lahan yang Ibu miliki ini apakah subur tanahnya? Oh ya, alhamdulillah lahan kepunyaan saya ini tanahnya subur. Pun berkat lahan yang subur ini tanamannya berkembang tumbuh dengan baik. Oh, sangat bagus ya Bu ya. Ya. Selanjutnya itu faktor eksternal. Yang pertama ada iklim atau cuaca. Faktor iklim atau cuaca ini memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan berhasil dan tidaknya usaha perkebunan. Selama 3 tahun terakhir ini, cuaca ekstrim telah membuat banyak pekebun gagal panen, kesulitan menentukan jadwal tanam yang tepat, dan lain sebagainya. Permisi Bu, Ya. saya Josi Pratama. Saya ingin menanyakan, mengapa lahan ibu di sini ditanami pohon kelapa? Kenapa tidak tanaman perkebunan lain saja, Bu? Karena lahan kami ini dekat dengan pesisir dan juga cuaca iklimnya juga sangat mendukung untuk tanaman kelapa. Yang kedua yaitu sarana transportasi dan komunikasi. Tersedianya sarana transportasi tentunya menjadi faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah usaha kebun. Dengan sarana transportasi yang lancar, maka pekebun tidak mengalami kesulitan dalam mengangkut hasil perkebunan, alat perkebunan, dan lain-lain. Begitu pula saat menyalurkan hasil panen ke wilayah tujuan. Selain itu, tersedianya sarana komunikasi juga berperan serta dalam menentukan keberhasilan usaha kebun. Dengan sarana tersebut, para pekebun dapat bertukar pendapat, berbagi pengalaman, mengenal sistem baru yang lebih efektif dan efisien, dan lain-lain. Sehingga secara tidak langsung sarana komunikasi dapat meningkatkan sumber daya manusia para pekebun. Permisi Pak, Ya, saya mau tanya-tanya, soalnya saya juga pekebun yang baru belajar. ya. Jadi saya mau tanya, kalau Bapak ini pemanenannya nanti diangkut pakai apa Pak? Oh, kalau pemanenan itu biasanya diangkut menggunakan pick up atau motor yang ditarik di belakangnya ada gerobak untuk menaruh buah kelapanya. Oh, ya. Iya. Terima kasih ya Pak. 3. Pupuk dan pestisida. Sejak revolusi hijau hingga sekarang, ketergantungan pekebun terhadap pupuk dan pestisida kian meningkat. Walaupun efeknya kurang baik, namun ketersediaannya sangat menentukan keberhasilan usaha kebun. Tersedianya kebutuhan pupuk setiap saat mempermudah pekebun dalam memelihara tanamannya. Selamat siang Pak, Iya, siap. saya dari mahasiswa Politeknik Serdang. Iya. Saya ingin bertanya, untuk pupuk yang untuk tanaman Bapak ini apa? Oh, saya biasanya menggunakan pupuk urea untuk tanaman kelapa saya ini. Untuk pestisidanya? Biasanya saya menggunakan puradan untuk mengusir hama kumbang. Oh begitu ya Pak? Iya. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama.